Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Zanzibar yang rilis pada tahun 2013 dengan berbahasa Telugu. Film ini disutradarai oleh Afur Falakia dengan dibintangi oleh Ram Charan, Priyanka Chopra, dan Sanjay Dutt. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang nggak keberatan sama konten spoiler, yuk listen to me and here is the video. Film diawali dengan memperlihatkan mimpi seorang pria tentang sosok berjubah hitam yang menunggangi kuda. Dirinya nampak begitu terganggu dengan mimpi tersebut karena diketahui bahwa mimpi tersebut merupakan kilasan ingatan masa kecilnya ketika kedua orang tuanya dibunuh. Dan perkenalkan, dia adalah Vijay Karna, seorang SCP di kepolisian Hyderabad saat ini. Di lain suasana, nampak sebuah kerumunan pendemo yang menyebabkan kemacetan di jalanan. Polisi pun tertinggal diam akan hal itu, dengan diwakili oleh Vijay yang meminta agar pendemo membubarkan diri secara baik-baik. Namun karena permintaan tersebut sedikit pun tidak digubris, alhasil Vijay membubarkan mereka dengan tindak kekerasan, hingga lalu lintas pun dapat kembali berjalan normal. Kemudian, atas kejadian sebelumnya, beberapa pihak mengecam tindakan Vijay, sehingga karena hal itu, komisaris polisi dengan terpaksa kembali memindah tugaskan Vijay untuk yang ke-17 kalinya selama 5 tahun masa pengabdian Vijay, di mana kali ini ia akan dipindah tugaskan ke kota Mumbai. Beralih ke lain tempat, scene memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Mala. Ia yang berasal dari Amerika sengaja pergi ke Mumbai untuk menghadiri acara pernikahan teman Facebooknya. Lalu ketika akan pulang, Mala yang tengah berusaha mencari tempat untuk buang air secara tak sengaja, ia malah menyaksikan sebuah tragedi pembunuhan oleh beberapa orang pria terhadap satu orang pria yang dengan tega mereka membakar si pria hidup-hidup hingga tewas. Atas kejadian tersebut, tanpa pikir Mala langsung menelpon polisi, hingga pada keesokan harinya, para polisi dengan dipimpin oleh Vijay mulai memeriksa TKP dan melakukan penyelidikannya dengan terlebih dahulu meringkus semua preman di kota Mumbai. Di lain tempat, seorang reporter berita bernama Jaydev dengan berita di korannya mulai mengkritik kepolisian dan pemerintahan Mumbai atas pembunuhan terhadap seorang kolektor prakaseta. Ia menilai bahwa pemindahan Vijay hanyalah sia-sia karena kepolisian tetap tidak akan mampu menentang mafia minyak yang dianggap sebagai pelakunya. Tidak terima atas berita tersebut, Vijay pun menemui Jaydev untuk menegaskan bahwa dirinya tidak seperti itu, dan ia meminta Jaydev untuk merubah beritanya. Lalu, setelah dari tempat Jaydev, Vijay didatangi oleh Sirkan yang memang telah Vijay panggil untuk dimintai keterangan. Dan sekalipun Sirkan nampak begitu dihormati oleh para polisi di sana, namun tidak dengan Vijay yang langsung menunjukkan sikap tegasnya kepada Sirkan, sehingga karena hal itu, pertemuan tersebut tidak menghasilkan apapun, karena Sirkan yang marah lebih memilih untuk pergi. Keesokan harinya, Vijay berganti menemui Sirkan di tempatnya. Dan tanpa basa-basi lagi, Vijay langsung mengajar Sirkan secara menggebu-gebu yang pada akhirnya, karena keduanya sama-sama tangguh, menjadikan pertarungan tersebut imbang satu sama lain. Selanjutnya, setelah beberapa hari proses penyelidikan, bawahan Vijay baru mengingat bahwa kejadian pembunuhan tersebut dilaporkan oleh seorang gadis yang tak lain adalah Mala. Mendapatkan informasi tersebut, Vijay bergegas mendatangi Mala di hotel tempat ia menginap. Dan ketika Vijay datang, nampak Mala yang begitu ketakutan karena kini ia menyadari bahwa dirinya adalah saksi kunci dari sebuah kasus pembunuhan. Pada awalnya, Mala menolak dengan begitu keras karena ia tidak mau terlibat ke dalam hal yang akan membahayakan hidupnya. Hingga untuk beberapa saat kemudian, Mala mendatangi rumah sakit atas panggilan Vijay. Dan ketika Mala diperlihatkan kondisi mayat dari Prakaseta, juga keadaan istri dan anak-anaknya, alhasil karena kini hatinya telah terketuk, Mala pun bersedia untuk menjadi saksi mata atas pembunuhan Prakas. Singkat cerita, atas kesaksian dari Mala, pada akhirnya didapatkan sebuah wajah seorang pria yang langsung para polisi sebar untuk dicari tahu identitasnya. Selain itu, Vijay juga kembali memanggil Sirkan, yang mana kini kedatangannya disambut dengan sebuah salam persahabatan oleh Vijay, menandakan bahwa kini mereka telah bersahabat. Lalu, dari keterangan Sirkan, didapati bahwa pria di dalam sketsa bernama Kataria, anak buah Teja si pemimpin mafia minyak. Kemudian, setelah mendapatkan keterangan tersebut, Vijay bergegas mendatangi Kataria di sebuah bar.
Dan setelah menemukannya, Vijay langsung menghajar Kataria, juga menyeretnya untuk menuju kantor polisi. Di tempat lain, kita diperkenalkan kepada si mafia minyak, Rudra Pratap Teja. Saat itu dirinya tengah menggelar acara makan bersama para koleganya. Dan secara tak disangka, Teja tiba-tiba saja menghabisi salah seorang koleganya yang dianggap telah berkhianat kepadanya. Beralih ke tempat Mala. Untuk mengejar penerbangannya menuju Amerika, Mala dengan terpaksa menuju bandara pada larut malam dengan sebuah taksi. Akan tetapi, di tengah perjalanan, taksi yang ditumpangi Mala ditabrak oleh sebuah truk yang dikendarai oleh anak buah Teja, hingga Mala juga dikejar oleh anak buah Teja untuk beberapa saat, sampai pada akhirnya secara tak sengaja Mala bertemu dengan Vijay di jalan. Keesokan harinya, Vijay mencoba untuk menginterogasi Kataria. Namun dalam interogasinya itu, Kataria begitu membanggakan dirinya, hingga Vijay yang telah habis kesabarannya langsung menghajar Kataria tanpa ampun saat itu juga. Atas kejadian tersebut, Vijay dipanggil oleh atasannya yang mulai memberi peringatan akan perilaku Vijay. Dan sebagai hukuman, Vijay dengan terpaksa harus berjaga di sebuah acara perayaan Dewa Ganesha. Tentu hal itu sangat membosankan untuk Vijay. Ditambah saat itu Jaydev mendatangi Vijay dan memberitahu bahwa akan ada pergerakan sore nanti, di mana kini Jaydev berharap Vijay dapat mengambil sikap tegas untuk informasi tersebut. Pada akhirnya, Vijay bersama dengan anak buahnya mendatangi tempat yang Jaydev maksudkan, hingga mereka berhasil menangkap beberapa orang kriminal di sana. Namun meskipun begitu, atasan Vijay kembali mengecam perilaku Vijay. Selanjutnya, di rumah Vijay, Mala yang kini tinggal bersama dengan Vijay berusaha untuk memberi kejutan di hari ulang tahun Vijay. Akan tetapi, nampak Vijay yang tidak senang atas hal tersebut. Dan pada scene flashback, dapat kita ketahui bahwa pada saat ulang tahun Vijay yang ke-8 tahun, setelah merayakannya bersama dengan orang tuanya, orang tua Vijay secara tiba-tiba dibunuh oleh orang tak dikenal tepat di hadapan Vijay, di mana hal tersebut menjadi trauma untuk Vijay di hari ulang tahunnya itu. Singkat cerita, setelah mendapat ancaman dari Vijay, pada akhirnya Kataria mau membuka mulut. Kataria mengatakan bahwa Teja adalah mafia minyak yang setiap harinya mempekerjakan ratusan orang untuk mengoplos minyak tanah dan juga bensin. Diketahui kelancaran bisnis Teja sendiri adalah karena ia banyak menyogok beberapa pihak penting termasuk para polisi. Mendengar kesaksian tersebut, Vijay kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap semua anak buah Teja, di mana hal tersebut dengan cepat menjadi headline berita di mana-mana. Teja sendiri yang menyaksikannya begitu marah, dan ia menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Kataria di dalam penjara. Di keesokan harinya, Vijay yang tidak tahu apa-apa mendapati Kataria telah tewas, di mana berita mengatakan bahwa kematian Kataria diakibatkan kekerasan di dalam penjara, yang mana hal itu merupakan tanggung jawab Vijay. Alhasil Vijay pun menjadi disidang, dan ia diskors oleh atasannya selama masa penyelidikan atas Vijay masih berlangsung. Vijay sendiri tak ambil pusing dengan hal itu. Dirinya pun nampak bermain game bersama dengan Sirkan. Lalu di tengah perbincangan mereka, Sirkan mengatakan bahwa Vijay harus menghancurkan daerah Shivaji Nagar untuk menghancurkan Teja, karena diketahui daerah tersebut merupakan gudang kilang minyak milik Teja yang berisi banyak persediaan dan bahan-bahan untuk mengoplos minyak. Sirkan juga mewanti-wanti Vijay bahwa semua orang di sana adalah anak buah Teja, yang menurut Sirkan akan sangat sulit jika Vijay harus melawan orang-orang satu desa seorang diri. Namun begitu, tidak ada yang mustahil untuk Vijay, karena di scene berikutnya nampak Vijay yang tengah berseluncuran ria dengan mobilnya di Shivaji Nagar untuk dapat menghancurkan daerah tersebut. Vijay menabrak banyak rumah dan drum berisi minyak, di mana aksi tersebut menyebabkan beberapa ledakan hingga membuat daerah tersebut menjadi hangus terbakar. Atas terbakarnya markas besar bisnis Teja, Teja pun menjadi sangat marah. Terlebih lagi pelakunya sama sekali tidak diketahui karena si pelaku ternyata memakai mobil milik Mona, kekasih Teja yang hilang beberapa hari sebelum kejadian. Beralih ke lain tempat, Vijay yang kini telah semakin dekat dengan Mala mengajak Mala untuk makan malam bersamanya.
Lalu, ketika Vijay hendak ke toilet, ia diserang oleh anak buah Teja. Akan tetapi, hal tersebut cukup mudah Vijay atasi, karena dengan cepat ia dapat mengalahkan dua anak buah Teja yang berusaha menyerangnya itu. Di keesokan harinya, Vijay yang merasa terusik oleh Teja, dengan mudah ia dapat meledakkan banyak truk berisi minyak milik Teja, di mana hal itu sontak membuat Teja semakin pusing, hingga ia pun mendatangi Sher Khan untuk meminta bantuannya memulihkan kembali bisnis Teja. Sher Khan sendiri bukannya membantu, tetapi ia dengan tegas melawan Teja, dengan mengatakan bahwa jika Teja berani mengganggu Vijay, maka Teja akan berhadapan dengannya. Di sisi lain, Sin memperlihatkan Jaydev yang tengah mencari informasi tentang Abdul Rahman, di mana dari penelusurannya itu didapati bahwa Abdul Rahman adalah atasan Teja yang dengan tega Teja bunuh 20 tahun yang lalu. Lantas, informasi tersebut sangat berguna untuk Jaydev dalam upayanya menjatuhkan Teja. Dan ketika Teja mengetahui bahwa Jaydev akan membocorkan kejahatannya di depan publik, ia pun menjadi bungkam dan berpikir 1000 cara untuk mengagalkan hal tersebut. Selanjutnya, di suatu malam, Jaydev nampak sedang mengendarai motornya di jalan. Lalu secara tiba-tiba, dua orang pria yang tak lain adalah anak buah Teja mendatanginya dan langsung menembak mati Jaydev di tempat. Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Vijay dan Mala juga diserang oleh beberapa anak buah Teja di jalan. Beberapa saat perkelahian terjadi, Vijay hampir saja kalah karena ia yang dikeroyok. Namun dengan tepat waktu, saat itu Sher Khan datang menolong Vijay dengan menghajar semua anak buah Teja sampai mereka lari ketakutan. Singkat cerita, dari keterangan dua polisi bawahan Vijay, Sher Khan mendapati bahwa Kataria dibunuh oleh orang suruhan Teja dengan dibantu oleh polisi korup Salve. Mendengar hal itu, dengan cepat Sher Khan mendatangi tempat Salve, hingga pada akhirnya Sher Khan harus mengeluarkan sedikit tenaganya untuk dapat menangkap Salve. Setelah itu, Sher Khan membawa Salve dan Bosco ke hadapan atasan Vijay. Dan dari pengakuan Salve, terungkaplah bagaimana Kataria dapat terbunuh, dan hal itu bukanlah kesalahan Vijay. Dan pada akhirnya, atasan Vijay pun mulai bersikap tegas dengan memerintahkan bawahan polisinya untuk memburu Teja. Kemudian, Sin beralih ke tempat Teja. Teja yang memutuskan untuk melarikan diri karena ia kini telah menjadi buronan polisi, nampaknya sedikit terlambat karena ternyata Vijay sudah terlebih dahulu datang ke tempat Teja dan menghabisi beberapa anak buah Teja. Selanjutnya, Teja yang ketakutan berusaha untuk menyandra Mona. Dan pada scene ini, Vijay dapat melihat tato di lengan Teja yang sama persis dengan tato milik si pembunuh orang tuanya 24 tahun yang lalu. Mengetahui fakta bahwa Teja adalah pembunuh kedua orang tuanya, menjadikan amarah Vijay tak dapat lagi dibendung. Vijay secara brutal langsung menghajar Teja habis-habisan saat itu juga. Vijay tidak sedikit pun memberi celah untuk Teja dapat melawan. Hingga pada akhirnya, seraya Vijay membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya, Vijay langsung menendang tubuh Teja ke arah gundukan tangki minyak dan menembak tangki tersebut hingga Teja pun terbakar di dalamnya. Misi yang ia emban setelah kepindahannya ke Mumbai dapat ia selesaikan. Dan tidak hanya itu, kini hidup Vijay menjadi sedikit lebih tenang karena Vijay sudah dapat membalas dendam kematian orang tuanya. Lalu, di akhir scene film, nampak sebuah siaran berita yang tengah memberitakan betapa bahayanya kehadiran mafia obat terlarang. Vijay yang melihatnya pun tersenyum manis. Dan film Zanjeer pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Zanjeer tahun 2013. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you in the next video and I love ya!